Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao, perkenalkan, nama saya Tanda Gau. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengapa kita perlu belajar fonologi dalam bahasa Mandarin. Nah, ketika kita mulai belajar bahasa Mandarin, seringkali kita berfokus ke kosakata, ke tata bahasa, atau langsung ingin berbicara ke bahasa tersebut. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman ada satu fondasi yang menentukan apakah komunikasi kita nantinya lancar atau penuh hambatan. Apa itu teman-teman? Coba. Ya, betul. Yaitu fonologi, ilmu tentang bunyi dalam bahasa Mandarin. Fonologi itu adalah pintu pertama untuk benar-benar masuk ke dalam bahasa Mandarin. Nah, langsung kita ke pelajaran pertama, yaitu fonologi itu menjadi dasar dalam bahasa Mandarin. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa tonal. Ya, yang dimana artinya nada bukan sekedar hiasan suara saja, tetapi bisa membawa makna. Nah, satu suku kata yang sama, hanya beda nada, bisa berubah arti. Misal artinya ibu bisa menjadi kuda, bahkan bisa memarahi. Nah, dari sinilah teman-teman, mengapa kita sangat penting untuk mempelajari fonologi. Fonologi ini bukan tambahan yang bisa dilewati, tetapi justru ia adalah fondasi yang harus dipahami sebelum melangkah ke kemampuan lainnya. Dengan memahami bunyi awal, bunyi akhir, pinyin, dan sistem nada dalam bahasa Mandarin, kita sedang membangun dasar yang membuat proses belajar kita berikutnya akan jauh lebih mudah. Nah, alasan yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengucapan dan kemampuan memahami. Nah, fonologi dapat membantu kita mengucapkan kata seperti penutur. Bahasa Mandarin memiliki banyak bunyi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti J dibaca C, Q dibaca C, dan C. Dan perbedaan N dan Nah, tanpa fonologi, seringkali kata terdengar mirip-mirip, bahkan hampir mirip. Padahal di dalam bahasa Mandarin, perbedaan kecil bisa membawa arti yang besar. Selain itu, fonologi tidak hanya melatih mulut, tetapi juga melatih telinga. Nah, ketika kita memahami pola bunyi dan nada, kita bisa menangkap percakapan dengan tepat, memahami kata yang sebelumnya terdengar membingungkan, dan menghindari salah dengar atau salah tafsir. Dan hasilnya bukan hanya ucapan kita yang jadi lebih tepat, tetapi cara kita memahami pembicaraan pun akan jauh lebih baik ke depannya. Nah, alasan yang berikutnya yaitu membantu menguasai kosakata dan tata bahasa. Pinyin dan pola dalam fonologi membantu kita mengaitkan bunyi dengan kata dan arti. Ketika pinyin itu terdengar familiar, kosakata pun akan lebih mudah masuk ke ingatan. Nah, selain itu, dalam Mandarin itu memiliki dua fenomena yang penting, seperti fenomena nada ringan dan perubahan nada. Seperti nada ketiga yang ketika bertemu dengan nada ketiga akan berubah nada. Misalnya dengan kata ni hao, kan itu nada tiga semua. Jadi kalau nada tiga ketemu nada tiga, terjadi perubahan nada pada kata morfem awal. Ni jadi berubah jadi nada kedua, jadi dibaca ni hao. Nah, dengan memahami fonologi, kita jadi tahu kapan kita menggunakan dan mengapa perubahan itu terjadi. Nah, ini membuat percakapan kita jadi tidak kaku seperti robot, tetapi hidup seperti penutur. Nah, dan alasan
yaitu fonologi membantu kita dalam membaca dan menulis karakter. Pinyin menjadi alat penting untuk membaca karakter Mandarin bagi pemula. Ketika kita tahu cara mengucapkan bunyinya, mencari karakter akan jauh lebih mudah. Mengetik karakter di HP maupun di laptop akan menjadi sangat cepat dan lebih akurat. Nah, dan kita bisa membedakan karakter yang bunyinya hampir sama. Nah, fonologi juga membantu kita memetakan suara ke karakter dan karakter ke suara. Dan hasilnya, kemampuan membaca dan menulis berkembang lebih cepat dan lebih akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan memahami nada, kita akan memahami budaya. Nada dan ritme dalam bahasa Mandarin bukan hanya aturan linguistik semata. Ia adalah bagian dari identitas budaya Tionghoa. Dalam lagu, puisi, dan drama, bahkan percakapan sehari-hari, pola nada memberikan warna dan keindahannya. Ketika kita memahami fonologi, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar cara orang Tiongkok menyampaikan emosi, menyampaikan sopan santun, dan ekspresinya. Nah, oleh karena itu, fonologi membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas, lebih akurat, dan lebih efektif. Baik dalam situasi yang formal maupun situasi yang santai. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, fonologi bukan hanya sekedar pelajaran yang teknis. Nah, ia juga adalah fondasi yang memengaruhi ucapan, kemampuan mendengar, penguasaan kosakata, pemahaman tata bahasa, keterampilan menulis dan membaca, hingga pemahaman budaya. Dengan fonologi yang kuat, proses belajar Mandarin akan jauh lebih cepat, lebih menyenangkan, dan akan jauh lebih efektif. Nah, itu saya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家，再见。